konfirmasi terkait video yang viral kemarin di wilayah Randu Blatung, Kabupaten Blora. Kemarin itu kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Blora itu melaksanakan kegiatan dalam rangka Operasi Zebra Candi tahun 2022. Kegiatan ini serentak seluruh Indonesia. Jadi Operasi Zebra mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober. Untuk sasaran, kita punya 9 sasaran ini. Saya sebutkan apa? Ya. Kita punya 9 sasaran yang prioritas nih. Yang pertama, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm SNI. Yang kedua, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar apil. Yang ketiga, pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu atau marka. Yang keempat, pengemudi kendaraan yang mengemudi kendaraan tidak wajar. Yang kelima, pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Terus yang keenam, berboncengan lebih dari 1 orang. Yang ketujuh, pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan safety belt. Yang kedelapan, pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi batas maksimal kecepatan. Yang terakhir, pelanggaran overload atau tata cara pemuatan, termasuk ada tambahan yaitu knalpot brongan yang kita lagi sebelum ini kita sudah melaksanakan berdasarkan laporan warga yang resah terhadap knalpot brong yang beredar di wilayah Blora. Terkait kegiatan kemarin, kami melaksanakan pembagian brosur atau pamflet seperti ini. Jadi seperti ini kita bagikan di jalan di depan tuh. Sekalian kita melihat kalau ada pelanggaran atau warga yang melintas menggunakan kendaraan kasat mata melanggar, kita selektif untuk mengecek overload misalkan, terus anak-anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah itu terus ya kasat mata pelanggarannya. Jadi kemarin itu kegiatan yang pertama itu. Setelah itu yang kedua, penindakan secara hunting system. Hunting system ini sesuai PP nomor 80 tahun 2012 pasal 14 itu kita melaksanakan penindakan yang kasat mata. Jadi anggota kami mobile di sekitaran situ, tapi nggak jauh-jauh dari titik kumpul kami. Mobile, lihat pelanggaran kasat mata, nah itu yang diarahkan ke lokasi titik kumpul kami. Di situ nanti diperiksa, kalau melanggar, disitulah dilaksanakan penilangan. Yang berikut, penilangan anggota yang mobile juga ada yang penilangan dengan menggunakan ETLE, jadi kamera yang di handheld, yang program dari Korlantas maupun Polda Jawa Tengah. Jadi menindak menggunakan itu untuk penindakan yang kami lakukan kemarin. Kenapa kami pilih Randu Blatung? Karena dari data-data kami, Randu Blatung itu daerah yang cukup banyak terjadi laka lantas. Laka lantas rata-rata dimulai dari pelanggaran lalu lintas. Ketika warga itu melanggar lalu lintas, disitulah banyak warga terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi Randu Blatung ini salah satu daerah yang banyak laka di Blora. Nah, setelah itu kami ke sana, berangkat dari sini jam 9 pagi, sampai di sana jam 10, kurang lebih 1 jam. Kami persiapan dan kami melaksanakan kegiatan sampai jam 12, 2 jam. Terus 12 sampai jam 1 kita istirahat makan siang. Setelah istirahat makan siang, jam 12 kita lanjut lagi sampai jam 1 kita lanjut sampai jam 2. Jam 2 stop. Karena saya sampaikan kemarin kita sampai jam 2 aja. Habis itu kita akan balik karena masih ada kegiatan kami lagi di Blora. Seperti itu. Jadi kami kegiatan di sana seperti itu. Yang disorati yang terkait video kan ada beberapa itu yang beredar, sudah saya lihat satu-satu. Sudah saya lihat. Yang pertama ada penyampaian bahwa polisi nindak ke dalam gang. Sudah saya konfirmasi ke anggota saya bahwa
tidak ada penindakan sampai di gang. Tapi yang video yang di gang itu adalah anggota yang nyasar, jadi melintas karena di depan jalan utama itu di situ ada pertigaan yang ke Polsek sama ke jalan utama, nanti lurusnya ke Polsek gitu. Nah di pertigaan situ ada kumpulan warga di situ ngumpul, terus ya kayak nyoraki polisi. Anggota lewat itu sempat ditarik bajunya itu, tarik bajunya sini tuh ditarik sama warga. Akhirnya anggota terus jalan, cuman mau balik dia udah nggak enak lagi lewat situ. Dia nyarilah jalur pintas untuk kembali ke jalur utama, tapi nggak melewati warga yang gerombol itu. Akhirnya dia masuklah ke lorong. Karena anggota kami bukan warga situ, jadi dia belum kuasai lah jalur di situ. Akhirnya dia ikut lorong itu terus buntu, jalur buntu. Terus mutar balik. Dia mutar balik nyari jalan keluar. Tapi dia usahakan nggak mau keluar lagi lewat jalan yang pertama dia masuk kan, nyari jalan lain. Nah pas nyari jalan lain, kebetulan lewat kumpulan anak-anak sekolah di situ. Tapi mereka tuh hanya melintas, di situ mau cari jalan utama. Nah, disitulah ada anak sekolah yang video, lalu wah pokoknya dipelintir lah kemana-mana, begini nyari ke gang-gang. Itu terkait video yang pertama. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di yang narik itu ada video satu yang narik. Ada saya lihat seragam. Juga ditarik seragamnya. Nah itu dari situ setelah itu baru masuk ke gang. Kelanjutannya orangnya sama. Itu yang narik pelajar atau warga? Bukan pelajar. Jadi ada warga yang mungkin nggak terima terus ngumpul-ngumpulin yang lain gitu. Terus dia sempat narik di lengan karena anggota itu lewatnya dari pinggir kan, karena ada truk-truk besar, anggota ikut pinggir. Nah di situ ditarik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait video di depan Indomaret. Nah, jadi saya jelaskan untuk yang di Indomaret itu terjadi sekitar hampir jam 2. Jadi kita sudah mau selesai. Anggota itu sebelum pulang mampir ke Indomaret untuk membeli minuman. Rencana mau beli minuman. Nah, pas mampir di Indomaret, di situ depannya terhalang dengan mobil Avanza hitam. Itu nutup jalur masuk. Jadi berhenti di situ, yang anggota belakang turun mau masuk ke Indomaret. Tapi di sebelah Indomaret itu banyak kumpul anak SMP, SMP Muhammadiyah, Muhammadiyah Randu Belatung, kumpul lah di situ. Karena anak-anak ini saya lihat mereka itu sebenarnya mau pulang, tapi karena tahu ada polisi melakukan kegiatan bagi-bagi brosur, jadi dipikirnya jangan-jangan kita semua akan dirahasia di sana. Jadi pada ngumpul di situ, mungkin takut mau lewat. Kebanyakan anak-anak ini kan anak SMP yang mengendarai kendaraan motor. Ya secara hukum ini kita masuk poin nomor 5 nih. Prioritas 9 penindakan ini, anak ini di bawah umur, menggunakan motor lagi kan, motor. Nah, poin nomor 5 sebenarnya masuk juga sebenarnya. Sebenarnya nggak salah juga ketika kepolisian menindak gitu kan, nggak salah juga dan ya, karena melanggar itu kan anak siswa itu kan. Ya ada 1-2 yang mungkin sudah terlanjur ke situ kita, tapi yang ngumpul di situ nggak ada. Kita tujuan itu anggota mau beli minum sebenarnya. Karena disoraki sama anak-anak itu, akhirnya anggota itu kembali balik naik motor, terus kembali lagi, terus laporan lah ke Pak Kanit Gakum, terus Pak Suni laporan saya juga. Bisa baikkan, bisa bilang ya sudah, kan memang kita mau balik juga, kita sudah persiapan mau kembali itu. Berarti saat itu memang nggak ada penindakan terhadap siswa ataupun apa enggak? Ya kalau misalnya yang kita dapat kebetulan lewat di jalan utama. Pas melintas dekat kita, jalur kurang lebih radiusnya nggak terlalu jauh, kedapatan dia nggak pakai helm, terus memang kedapatannya ada beberapa yang tidak pakai helm, sudah pasti anak SMP belum cukup umur, belum ada pasti SIM itu belum bisa, belum cukup umur kan dan lain-lain, itu sudah pasti, apalagi dia nggak pakai helm. Jadi ada beberapa yang sempat ditindak sama anggota kita. Terus disorakin itu ya Dan? Itu beda tempat. Oh, beda ya? Beda tempat. Oh, berarti yang radius dekat kita. Yang waktu di Suragen itu memang di Suragen itu nggak ada. Nggak ada. Itu memang tujuannya mau ke Indomaret beli minuman gitu. Kan mereka juga nggak pakai motor, mereka kan di halaman semua. Gitu waktu itu. Nah, itu. Terus truk mungkin ada beberapa yang itu kedapatan pelanggaran kasat mata. Jadi ketika kami lihat melanggar kasat mata, itu yang kita memeriksa karena itu termasuk dalam poin nomor 9. Tapi kami selektif, tidak semuanya gitu. Kalau kira-kira kami lihat tidak overload, tidak melanggar kasat mata, tetap lewat.
Jadi ini hunting system, jadi tidak semuanya kendaraan kita periksa. Beda dengan razia seperti yang harus ada pelang, harus ada syarat-syarat yang terdapat dalam PP nomor 50 itu. Nah, itu. Kalau himbauan untuk himbauan saya sebenarnya banyak, saya mau himbau untuk warga Blora. Jadi yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, mungkin kita di kota itu sering menindak, jadi rata-rata warga di kota sudah familiar lah dengan hadirnya polisi. Mungkin yang di kecamatan-kecamatan jarang kita sentuh. Jadi ketika kemarin COVID rame-rame itu kan stop semua. Kegiatan lalu lintas ke mana-mana itu stop. Nah, sekarang ini sudah mulai normal lagi. Mungkin saya himbau kepada warga yang walaupun di kecamatan, tolong memperhatikan keselamatan untuk orang tua juga, tolong perhatikan anak-anaknya yang di bawah umur. Kalau sekiranya itu belum cukup umur, jangan diberikan kendaraan buat mereka. Terus kalau misalkan yang sudah cukup umur, tolong dilengkapi surat-suratnya kalau berkendara. Misalkan SIM-nya sudah cukup umur, silakan buat SIM. Untuk SIM bisa koordinasi dengan babin setempat. Misalkan karena jauh nih, hubungi aja babinnya. Nanti babin itu akan fasilitasi ke kami akan berusaha lah bisa kami untuk anaknya itu bisa datang untuk uji SIM, karena uji SIM harus semua di Satpas. Beda dengan SIM perpanjangan, ada kami jadwal SIM keliling itu ada. Kalau SIM baru semuanya harus ke Satpas. Jadi di situ ada tes semua. Nanti ada tes psikologi juga, tes kesehatan juga di situ. Jadi yang sudah cukup umur saya himbau untuk segera buat SIM. Berikut juga untuk pajak daerah. Pajak itu karena pengesahan STNK itu kan termasuk kita berpartisipasi untuk bayar pajak. Pajak ini juga digunakan untuk membangun jalan gitu. Jalan-jalan itu kan salah satunya dari sumber pajak. Nah, selama ini pajak kita itu turun dari jumlah, kalau data Jawa Tengah ini jumlah kendaraan saat ini di seluruh Jawa Tengah dengan orang yang sudah bayar pajak hanya 30-40%. Jadi masih banyak warga yang belum bayar pajak. Nah, caranya gimana ya? Kita melakukan pemeriksaan, himbauan supaya mari bayar pajak. Dengan kita bayar pajak ikut berpartisipasi membangun Kabupaten Blora. Jadi mari kita sama-sama tertib, yang belum bayar pajak segera bayar pajak. Dengan adanya kita bayar pajak, kita berarti berpartisipasi membangun Kabupaten Blora ini.